Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Baktiar, nomor NIM 230321100127, Agribisnis 2023. Kalau boleh tahu, untuk Bapak sendiri namanya siapa? Untuk nama saya yaitu Amin Syafi'i. Untuk di dalam struktur Poktan Karya Bumi Desa Banyuajuk, saya sebagai bendahara. Ini Poktan Karya Bumi Desa Banyuajuk itu mendapat badan hukum atau Kemenkumham itu tanggal 9 Maret 2018. Cuma kelompok kami itu sudah berdiri 2 tahun sebelumnya, ya sampai sekarang. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tambak udang. Yang pertama, untuk di kelompok Tani Karya Bumi, untuk jenis udang yang dibudidayakan itu jenisnya apa ya Bapak? Untuk sementara sekarang itu pakai jenis udang Fanami gitu. Untuk ukuran kolamnya untuk udangnya tersebut itu berapa ya Pak? Untuk ukuran itu katakanlah per meter, 1 meter persegi itu udangnya sekitar isinya itu harus 100 ekor. Misalnya sampean itu mau membentuk misalnya 10 atau 50 meter, yaitu tinggal sampean itu menghitung atau mengkalikan antara 1 meter itu harus 100 ekor gitu. Untuk di kelompok tani itu untuk pakan udang itu apa ya Pak mereknya? Kita itu memakai merek ya Evergreen. Ya, Evergreen itu untuk udang yang masih baru, artinya masih kecil, itu kalkulasi masih merek Evergreen yang ukuran 0. Setelah selanjutnya itu kita itu kalau sudah berumur berapa minggu agak besar itu ukurannya 1 itu. Untuk selanjutnya yaitu tata cara pemberian pakan Pak, misalnya itu pagi hari atau siang hari apa sore gitu Pak. Gini, untuk tata cara memberi pakan untuk udang kecil umur 1 sampai 5 hari itu 1 kali 1 hari. Nah, kalau udang itu sudah berumur 5 sampai 15 hari itu 2 kali dalam sehari. Nah, itu kalau 15 hari sampai 3 bulan kita itu memberi pakan 3 kali sampai 4 kali dalam sehari. Masalah takaran itu untuk 1000 udang kecil masih bebek itu kita itu memberi sekitar 1 kilo per hari. Cuma nanti kalau berjalan 2 hari itu ditambah 1 on. Nah, kita itu melihat apa pakan itu perharinya itu habis apa tidak, itu tergantung dari itu. Kalau kita itu setiap harinya memberi pakan itu ditambah 1 on terus habis, itu kita itu tinggal menambahi dalam 1 hari itu berapa kiranya habisnya pakan itu. Kita itu mengukur dari sehatnya udang, karena kalau udang itu sehat makannya tambah banyak kan gitu. Nah, itu kita itu tinggal menambah aja gitu. Kalkulasi itu masalah takaran. Untuk selanjutnya yaitu berapa kali sih Pak untuk pembersihan kolam di tambak udang di Karya Bumi? Kalau kita itu menguras kolam itu ya sekitar 2 hari 1 kali. Masalah ukurannya itu sekitar 20 cm. Karena air itu tidak sampai habis, cuma dikurangi dan ditambah. Nah, yang perlu itu air itu campurannya ya 50-50, 50% itu
air tawar 50% itu air asin. Yang lebih bagus itu 60%-nya air yang asin itu. Kita itu mengkonsumsi artinya mendapatkan aliran air asin itu kita itu pakai bor, ngebor kedalaman sekitar misalnya air asin itu 19 meter ada, yaitu langsung diberhentikan untuk ngebor. Seumpama kita itu tidak bisa menemukan titik air asin, masih kedalaman gitu. Kalau air tawar sini alhamdulillah gampang, karena di sini tempatnya sumber itu agak dangkal, karena di sini wilayahnya wilayah dangkal rendah. Jadi permasalahan yang air asin itu yang agak rumit gitu. Untuk kan pasti ada di mungkin penyakit yang ada di udang itu seperti apa ya Pak? Ya, masalah penyakit udang itu ya kalau menurut informasi dari perikanan yaitu kayaknya mirip-mirip penyakitnya orang. Penyakit mio. Kalau orang perempuan kadang-kadang di dalam kandungan itu kan ada penyakit mio juga. Penyakitnya udang itu namanya penyakit mio. Cuma ya bukan seperti penyakitnya orang. Kalau orang ada di rahim ya udang ada di jenisnya udang, misalnya meskipun laki-laki sama perempuan ya juga namanya mio. Juga ada penyakit, katakanlah ya maaf, itu berak putih. Itu kalau berak itu berwarna putih, itu tandanya penyakitnya udang seperti itu. Nah, efeknya penyakit yaitu langsung udang itu mati itu berwarna ya merah langsung. Makanya kalau penyakitnya udang itu sudah kena misalnya 1 atau 3, itu segera dicari, atau artinya airnya itu dikuras, cari yang mati-mati itu kita ambil, biar tidak menular. Kalau kita itu tadi udang itu ada yang mati lalu dibiarkan, yaitu bisa nular ke yang lainnya itu. Cuma kalau ganas penyakitnya yaitu langsung panen. Walaupun udang itu kecil ukurannya berapa ya langsung panen. Kalau penyakitnya udang itu mulai dari kecil, bibitnya kan bermacam-macam. Kadang-kadang seperti rambut, besaran sama rambut, ya tidak bisa panen, langsung kuras airnya, karena udangnya itu seakan-akan itu menyatu sama air ke artinya itu gak kelihatan kalau bibit masih kecil, itu cuma agak coklat-coklat langsung dikuras. Kalau agak besar seperti jari seperti ini kan bisa dipanen, itu langsung bisa dijual itu. Cuma kalau kita itu kalau penyakitnya udang itu kenanya udang itu agak besar, yaitu kalkulasi ruginya tidak sebegitu besar, karena punya itu kita itu dapat ganti dari hasil penjualan itu ya, minimal ya membeli pakan kan gitu. Untuk yang lainnya yaitu paling ruginya yaitu untuk bayar tukang pakannya, itu paling yang yang membuat kita rugi kalau bisa panen itu. Cuma harganya kan agak kecil karena udangnya tidak sehat atau kecil. Untuk cara menanggulangi dari masalah penyakit tersebut itu gimana ya Pak? Untuk kita itu ya setiap penyakit itu kan ada penanggulangannya. Artinya kita itu ikhtiar pakai obat. Obat itu pakainya yaitu probiotik. Nah, caranya kita itu pengobatan. Kita jangan menunggu udang itu mati atau kena penyakit. Kita itu harus wanti-wanti. Artinya dalam 1 minggu walaupun udang itu sehat kita beri obat
probiotik itu 2 kali dalam seminggu tuh. Atau kita pakai obat herbal. Obat herbal itu ya semacam tanaman-tanaman. Ya kalau di sini katakanlah ada di ladang seperti kunyit, itu temulawak, ya bawang putih. Kalau bawang putih itu kita beli, karena di kelompok kami itu artinya tidak ada namanya menanam bawang putih atau bawang merah dan seterusnya, itu tidak ada. Kalau masalah kunir, temulawak, temu ireng itu ada gitu. Nah, itu masalah kunyit dan temulawak itu ya kadang-kadang 1 minggu itu dikasih ke udang dengan cara ya ditumbuk atau blender gitu, langsung ditaruh, diceburkan ke dalam kolam itu, nanti ya dimakan sama udang itu, meskipun tahu rasanya apa pahit kan gitu kalau kunyit. Nah, itu. Untuk biasanya untuk panen udang itu berapa bulan atau berapa minggu gitu Pak? Untuk waktu panen itu untuk menghasilkan udang besar, artinya itu sekitar 3 sampai 4 bulan maksimalnya itu. Cuma tergantung dari ukuran kolam dan isinya. Karena kenapa? Kita itu misalnya ukurannya tadi itu pakai dalam 1 meter persegi itu 100 udang. Kadang-kadang udang itu kan tidak bisa diprediksi. 100 apa mau hidup semua, apa ada yang mati kan gitu. Ternyata prediksinya kita itu ada yang mati, ternyata udang itu hidup semua. Sehingga dalam waktu 2 bulan itu tempatnya yang 1 meter persegi itu penuh sesak. Jadi udang itu kalau sesak bisa mati atau pertumbuhannya tidak bisa normal, ada yang kecil dan besar gitu. Sehingga kita harus memanen dalam waktu 2 bulan, namanya panen itu panen parsia. Kalau istilahnya kelompok kami itu panen parsia, artinya panen parsia itu untuk mengurangi isi dalam kolam itu. Cuma tidak dipanen semua, sekitar misalnya ya kita itu lihat keadaan udang. Kalau kita ngambilnya itu misalnya 1 kintal, di mana udang kiranya bisa leluasa apa tidak di dalam kolam itu kan gitu. Nanti setelah itu misalnya 2 bulan setengah, ternyata udang itu takkan tambah besar, tambah sesak, kita panen lagi parsia. Biasanya panen parsia itu sekitar 2 kali atau sampai 3 kali. Nah, itu yang namanya panen parsia, panen sebelum waktunya. Artinya cuma pengurangan udang untuk mengkalkulasi karena isi terlalu banyak. Setelah itu umur itu maksimalnya 3 sampai 4 bulan baru itu dikuras total itu. Setelah dikuras total nanti ya digaringkan dulu tempat itu. Digaringkan dulu, malah kalau ada itu diberi kapur tempat itu untuk mengkalkulasi, mensterilkan tempat agar artinya terjangkitnya penyakit itu diminimalisir, artinya tidak ada penyakit gitu tempatnya itu, seperti itu. Untuk alur pemasarannya di kelompok Tani Karya Bumi ini seperti apa ya Pak? Untuk pemasarannya dari hasil panen kami itu, dan untuk sementara sekarang itu kami itu memakai jasa tengkulak. Artinya tengkulak itu datang ke kami. Cuma tengkulak itu datangnya dari kecamatan di luar kami. Katakanlah kami itu kan berdomisili di Kecamatan Kamal, yang mengambil udang itu
tengkulak dari Kecamatan Soca. Untuk sementara, kalau ceritanya dari para tengkulak itu disetorkan ke restoran-restoran atau pasar-pasar yang ada di wilayah Jawa Timur. Gitu.